Hai bangsa yang acuh tak acuh, bersemangatlah dan berkumpullah sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hai hari kemurkaan Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati, hai semua orang yang melakukan hukumnya. Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Sefanya, seorang nabi dari era masa lalu yang berkarya di area yang terbatas di Timur Tengah, sekitar 700 atau 800 sebelum Kristus. Tujuh atau 8 abad sekitar itu. Pada saat itu, saudara-saudaraku, ia menyampaikan pesan Tuhan kepada umat, pesan kepada umat yang bersifat peringatan terakhir dan juga seruan untuk mereka bertobat. Seruan tersebut karena sebentar lagi, tentu saja pada masa itu, umat akan mengalami penghukuman Tuhan. Umat akan mengalami apa yang disebut Nabi hari kemurkaan. Murka Tuhan yang menyala-nyala. Murka yang ditimpakan kepada umat yang acuh tak acuh terhadap pesan dan maunya Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, murka Tuhan tidak dijelaskan secara detail bagaimana bentuknya. Tapi tentu saja murka atau penghukuman tersebut diberikan kepada umat melalui tangan-tangan yang lain, sehingga umat dan bangsa tersebut mengalami kehancuran. Sefanya hanya menyatakan bahwa kamu akan seperti sekam yang tertiup. Murka yang menyala-nyala itu menjadikan umat atau manusia tidak berdaya. Mereka seperti sekam gandum, sekam padi yang berterbangan setiup angin. Saudara bisa membayangkan seperti itu. Namun di balik pemberitaan tentang murka Tuhan ada juga seruan pertobatan agar bisa terhindar dari murka Tuhan. Kalau bangsa yang atau umat yang acuh tak acuh akan mengalami hal yang luar biasa, yaitu mengalami hari kemurkaan dengan tertiup seperti angin, maka mereka yang masih ingin selamat
Hai semua orang yang rendah hati, hai semua orang yang melakukan hukumnya, mereka bisa lolos. Kemungkinan mereka bisa lolos dari murka Tuhan jika mencari Tuhan, mencari keadilan, cari kerendahan hati. Hidup dalam artian hidup dalam ketergantungan dan mencari Tuhan, menyembah Tuhan, berusaha menunjukkan, memperlihatkan keadilan serta kerendahan hati. Saudara, dalam konteks kekinian tentu saja saudara dan saya mau juga bukan hidup di dalam keadaan seperti itu. Dikala sekitar kita penuh dengan ketidakadilan, di sekitar kita penuh dengan orang-orang yang acuh tak acuh terhadap apa maunya Tuhan. Di sekitar kita banyak orang tidak peduli terhadap menyembah, interaksi dengan Tuhan, hidup penuh dengan keangkuhan, kesombongan, hidup dengan menunjukkan keakuan, keegoan, tidak peduli terhadap orang lain, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, melaksanakan apa kehendaknya sendiri, dan banyak hal yang lain. Nah, seperti itu tentu saja mereka akan melahirkan hari kemurkaan Tuhan, penghukuman Tuhan. Tapi sebaliknya, jika Anda melakukan hal-hal yang tidak seperti orang-orang sekitar kita, maka ada hal yang beda. Kita akan mengalami keselamatan walaupun keberkahan Tuhan ada di sekitar kita. Ya. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saudara dalam kemanusiaan, bergabunglah atau masuklah atau menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang melakukan hukum Tuhan, sehingga kita mungkin saja, kata sang Nabi, kita terlindung dari hukuman Tuhan, keberkahan Tuhan. Kita berusaha mencapai hal tersebut karena pertolongan Tuhan. Mari saudara kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang yang rendah hati, jadikan kami, kuatkan kami sebagai orang yang melaksanakan hukum-Mu, sehingga kami lolos dari kemurkaan Tuhan.